Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 6 akan sedikit mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan, yaitu tentang struktur kristal padatan. Untuk kelompok 6 ini terdiri atas Hijrotama Milgina, Siti Anissa Nidia Larasati, Naufal Taufik Hakim, dengan saya sendiri, lalu ada Irwansyah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang zat padat kristal dan amorf ya, sedikit aja. Tentang zat padat kristal mempunyai susunan 3 dimensi, partikel-partikelnya yang sangat teratur seperti NaCl, gula pasir, unsur belerang dan logam-logam. Lalu ada zat padat amorf, umumnya terdiri dari molekul-molekul besar. Molekul-molekul besar yang rumit. Zat padat amorf disebut isotropik. Yang dimaksud dengan isotropik adalah zat padat amorf yang mempunyai sifat-sifat fisik seperti kekuatan mekanis, indeks bias, terus konduktivitas listrik, yang sama ke segala arah. Mungkin itu sih yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman semua bisa dilanjutkan untuk penjelasan struktur kristal padatan. Untuk Hijrotama Milgina dipersilahkan. Baik. Zat padat kristalin dan amorf. Zat padat kristalin mempunyai susunan 3 dimensi, partikel-partikelnya yang sangat teratur seperti NaCl, gula pasir, unsur belerang, berlainan dengan zat kristalin, sifat mekanis dan listriknya umumnya mempunyai pada arah ketika sifat itu diukur. Karena itu sifat padat kristalin disebut anistropik. Gejala keanistropikan kristal justru menjadi penunjuk kuat adanya keteraturan pada kisi kristal. Sifat kristal seperti ketahanan terhadap geseran akan berbeda jika arah geseran berbeda. Deformasi perubahan susunan melibatkan pengalihan deret yang terbentuk dari 2 atom secara berselang-seling. Sedangkan deformasi menurut arah lainnya melibatkan penghilangan deret yang terdiri dari atom-atom sejenis. Jika sekalipun partikel penyusun kristal berbentuk bola simetris, kristal itu tetap anisotropik. Zat padat kristalin mempunyai titik leleh yang tajam. Sifat mekanis kristal berubah secara perlahan-lahan sampai pada satu suhu tertentu. Pada titik lelehnya, kristal meleleh secara mendadak. Namun, zat padat amorf tidak mempunyai titik leleh yang tajam, sehingga kaca atau plastik yang dipanaskan secara perlahan-lahan dengan naiknya suhu gelas akan berubah menjadi cairan secara kontinu. Dan ini struktur kristal. Kristal adalah suatu substansi di mana atom-atom atau molekul-molekul atau ion-ion secara umum disebut partikel-partikel, terkemas rapat bersama-sama melalui suatu cara tertentu dengan energi potensial paling minimum. Dengan demikian, kristal mempunyai struktur geometri tertentu. Baik, terima kasih untuk Hijrah telah menjelaskan
Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Anissa Nidya Larasati. Untuk Siti Anissa dipersilakan. Terima kasih moderator. Pada kali ini kita akan membahas tentang penggolongan kristal. Zat padat dapat digolongkan berdasarkan jenis ikatan, yaitu ion kovalen, logam, dan van der Waals, sehingga dikenal ada 4 golongan kristal, yaitu kristal molekul, kristal kovalen, kristal ion, dan kristal logam. Penggolongan kristal atas dasar jenis ikatan itu tentu dilakukan berdasarkan pada pengamatan melalui percobaan, seperti pengayaman terhadap sifat-sifat daya hantar listrik, kekerasan, titik leleh, dan sebagainya. Kristal molekul sendiri di dalamnya ada dalam kristal molekul nonpolar seperti R padat dan O2 padat bekerja gaya dipol-dipol sesaat sebagai daya tarik antar molekul. Dalam zat polar seperti SO2 bekerja gaya tarik dipol permanen. Kristal kovalen, di dalam kristal kovalen atom satu dengan atom tetangga berikatan kovalen sehingga terjadi struktur jaringan membentuk molekul tunggal, sehingga padatannya keras dan mempunyai titik leleh yang sangat tinggi. Kristal ion merupakan penghantar listrik yang buruk karena ion-ion terpaku erat pada kisi yang kaku. Akan tetapi, jika zat padat ion dilelehkan, akan menjadi penghantar listrik yang baik karena sekarang ion-ion bebas bergerak ke seluruh bagian zat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kristal logam terbentuk dari struktur kemasan rapat atau terjejal. Pada kristal logam, ion positif terletak pada titik-titik kisi kristal yang dikelilingi oleh elektron valensi dari semua atom logam dalam kisi itu. Elektron dikatakan terdelokalisasi pada seluruh kisi kristal sehingga logam dapat menghantarkan arus listrik. Atraksi elektrostatik terjadi antara ion-ion positif dan lautan elektron. Struktur kemasan rapat yang umum dimiliki oleh logam adalah struktur kemasan rapat kubus, CP atau FCC, dan struktur kemasan rapat heksagonal atau HCP. Baik, terima kasih untuk Siti Anissa telah menjelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Irwansyah. Untuk Irwansyah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Keramik. Di sini saya akan menjelaskan tentang keramik. Keramik merupakan campuran antara unsur-unsur logam dan bukan logam. Umumnya ikatan antara atom berupa ikatan sehingga sifat-sifat seperti kekerasan dan ketahanan termal dan listrik keramik lebih tinggi daripada logam. Keramik juga terdapat dalam bentuk kristal tunggal atau bentuk polikristalin yang terdiri atas banyak butiran atau grain. Ukuran butir mempengaruhi kekuatan dan sifat keramik. Butiran yang halus memiliki kekuatan dan kekerasan lebih dibandingkan dengan keramik dengan butiran biasa. Komposit. Komposit merupakan dua atau lebih bahan yang digabungkan atau dicampur secara makroskopik. Kata kunci makroskopik membedakan antara komposit dan panduan yang penggabungan unsur-unsur secara mikroskopik. Banyak bahan yang mempunyai dua atau lebih bahan penyusun tidak dianggap sebagai komposit.
jika satuan struktur yang terbentuk lebih cenderung pada tingkat mikroskopik daripada tingkat makroskopik. Dengan demikian, paduan-paduan logam dan campuran polimer biasanya tidak diklasifikasikan sebagai komposit. Komposit adalah material multifasa. Kebanyakan komposit tersusun dari 2 fasa. Salah satu fasa penyusun komposit disebut dengan matrik. Secara kontinu mengisolasi fasa lainnya yang dikenal dengan fasa sebaran atau penguatan. Fasa penguatan atau sebaran dapat dalam bentuk partikel, serat, dan lembaran. Material penguat dan matrik dapat berupa logam, keramik, atau polimer. Material penguatan adalah material yang kuat namun ringan, sedangkan material untuk matrik merupakan material yang memiliki sifat liat atau dapat dibentuk. Komposit terdiri dari 2 atau lebih bahan-bahan yang terpisah, dikombinasikan dalam berbagai komponen logam, polimer, dan keramis. Komposit dikenal sebagai bahan teknologi dan bukan bahan struktur konvensional, melainkan bahan struktur diperoleh sebagai hasil teknologi pemrosesan bahan. Penemuan teknologi bahan komposit memungkinkan penggunaan bahan industri disesuaikan dengan keperluan yang semakin menantang dalam bidang teknik. Di sini ada klasifikasi komposit, yaitu ada 4. Yang pertama, komposit partikel. Komposit partikel adalah komposit yang diperkuat oleh partikel. Yang kedua, ada komposit serat. Komposit serat merupakan komposit yang diperkuat dengan serat. Yang ketiga, ada komposit laminat. Komposit laminat merupakan susunan beberapa lamina di mana arah utama bahan ditujukan kepada berbagai arah dalam lamina. Yang keempat, fasa pembentuk komposit. Fasa pembentuk komposit merupakan fasa penguat dan massa matrik. Berbeda dengan fasa. Fasa penguat adalah partikel, serat, dan laminat. Terima kasih. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Irwansyah yang telah menjelaskan. Di sini akan saya sedikit simpulkan tentang struktur dan kristal padatan. Yang tadi sempat dijelaskan, zat padat kristal mempunyai susunan 3 dimensi partikel-partikel yang sangat teratur seperti NaCl, gula pasir, terus unsur barang dan logam-logam. Lalu di sini juga ada struktur kristal, yang dimana kristal adalah suatu substansi di mana atom-atom atau molekul-molekul atau ion secara umum disebut dengan partikel terkemas rapat bersama melalui suatu cara tertentu dengan energi potensial paling minimum. Lalu di sini ada dari macam-macam kristal molekul, kristal, yaitu ada kristal molekul, kristal kovalen, ada kristal ion. Nah, terus di sini juga sempat dijelaskan tentang keramik, yang dimana keramik merupakan campuran antara unsur-unsur logam dan bukan logam. Lalu di sini juga ada komposit. Lalu ada klasifikasi komposit, yaitu ada 4 klasifikasi, yaitu komposit partikel, ya, terus komposit serat, komposit laminat, dan yang terakhir ada fase pembentukan komposit. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan dari pembahasan yang kita bahas tentang struktur kristal padatan. Mungkin boleh ditanyakan gitu tentang struktur kristal padatan ini. Moderator izin bertanya. Ya, silakan untuk Siti Anissa. Kenapa zat padat amorf tidak mempunyai susunan yang teratur bagi partikel-partikelnya? Oke, baik. Terima kasih untuk
Siti Anissa. Bagus sekali ya pertanyaannya. Tentang mengapa zat padat amorf tidak mempunyai susunan yang teratur bagi partikel-partikelnya. Mungkin dari teman-teman semua bisa menjelaskan apa yang tadi sempat ditanyakan oleh Siti Anissa. Untuk teman-teman semua, boleh dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Siti Anissa. Izin menjawab. Oke, Hijro, dipersilakan. Kenapa zat padat amorf tidak mempunyai susunan yang teratur bagi partikel-partikelnya itu karena molekul dalam bentuk amorf memiliki energi dan pergerakan molekul. Molekul yang tinggi menyebabkan ketidakstabilan secara kimia dan fisika. Udah gitu aja. Baik, terima kasih untuk Hijatama Megina. Tadi pertanyaan mengapa zat padat amorf tidak mempunyai susunan yang teratur ya? Tadi dari Hijro sendiri mengungkapkan tentang karena molekul dalam bentuk amorf memiliki energi dan pergerakan molekuler yang sangat tinggi yang menyebabkan ketidakstabilan secara kimia dan fisika. Itu yang tadi sempat dilontarkan oleh Hijatama Megina. Mungkin dari Siti Anissa sudah puas dengan jawabannya? Sudah puas, moderator. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada teman-teman semua yang ingin bertanya lagi tentang pembahasan kali ini. Boleh ditanyakan. Izin bertanya, moderator. Oke, baik. Irwansyah, dipersilakan. Ini saya mau nanya, bagaimana sih cara terbentuknya logam itu? Oke, baik. Terima kasih untuk Irwansyah. Tadi sempat ditanyakan oleh Irwansyah itu tentang bagaimana pembentukan logam ya tadi ya. Oke, mungkin teman-teman semua bisa menjawab dari pertanyaan dari Irwansyah. Boleh dijawab pertanyaannya. Izin menjawab, moderator. Oke, Siti Anissa, dipersilakan. Pembentukan logam itu karena elektron valensi atau elektron kulit luar dari masing-masing atom logam saling tumpang tindih dan mengakibatkan elektron valensi dapat bergerak dengan bebas atau terdelokalisasi. Oke, baik. Terima kasih untuk Siti Anissa atas jawabannya. Mungkin dari Irwansyah sudah cukup atau belum untuk jawabannya? Cukup, moderator. Dipersilakan. Oke, cukup. Terima kasih Irwansyah telah memberikan pertanyaan yang cukup bagus tadi ya. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya lagi tentang pembahasan kali ini? Dipersilakan. Boleh. Satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi. Izin bertanya. Baik. Untuk Hijro sama Melgina, dipersilakan untuk bertanya. Ya, izin menjawab. Izin bertanya, bagaimanakah sifat asli keramik? Oke, terima kasih untuk Hijro sama Melgina atas pertanyaannya. Cukup bagus ya untuk pertanyaannya. Bagaimana sifat asli keramik? Ya, mungkin di sini saya bakal sedikit menjelaskan tentang bagaimana sifat asli keramik yang tadi sempat dijelaskan ya. Untuk sifat keramik ini sangat ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia dan mineral dari bawaannya. Terus keramik mempunyai sifat yang rapuh, ada juga kuat dan kaku untuk sifat dari si keramik itu. Dan secara umum untuk mempunyai kekuatan tekanan lebih dibandingkan kekuatan tariknya. Secara prinsip keramik terbagi atas keramik tradisional dan keramik halus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit tentang bagaimana sifat asli keramik itu sendiri. Bagaimana tanggapannya tentang jawaban yang saya berikan untuk Hijro? Baik, sudah cukup jelas. Terima Baik. kasih. Oke.
Terima kasih untuk Hijrah Memegina. Cukup bagus ya tadi untuk pertanyaannya. Mungkin sudah cukup ya, sudah habis tadi. Itu adalah pertanyaan terakhir tadi yang Hijrah Memegina berikan. Cukup sekian ya untuk presentasi kali ini. Mungkin ada yang ingin menambahkan dulu atau dicukupkan saja? Dicukupkan saja, moderator. Oke, baik. Cukupan saja ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat untuk pembahasan kali ini tentang struktur kristal padatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terpakai ilmunya ya. Cukup sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih.